Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fatir Al-Rizky, mahasiswa Universitas Bhayangkara, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh iya, di sini gue akan jelasin satu materi tentang komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, dalam setiap model komunikasi, setidaknya ada dua orang yang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki arti. Lambang tersebut bisa bersifat verbal dengan menggunakan kata-kata maupun nonverbal dengan menggunakan ekspresi wajah maupun gerak tubuh. Apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata baik secara tulisan maupun melalui lisan. Lalu seperti tadi, ada juga komunikasi nonverbal, yaitu dengan cara menggunakan isyarat atau lambang, bahasa tubuh, ekspresi, wajah, dan juga gestur. Nah, sekarang gue akan bahas komunikasi verbal dulu nih. Komunikasi verbal adalah komunikasi di mana pesan atau informasi disampaikan melalui simbol-simbol berupa bahasa atau rangkaian kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Di komunikasi verbal ini, setiap bahasa itu meliputi 3 unsur, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Nah, kita mulai dari fonologi. Fonologi itu pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Dan sintaksis itu pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Terakhir, ada semantik yang merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata. Keterbatasan komunikasi verbal yang kedua adalah kata-kata yang bersifat ambigu dan kontekstual. Ambigu dan kontekstual di sini, contohnya itu misalnya orang Sunda itu kalau bilang manis itu kan amis. Nah, kalau saya sendiri yang bukan orang Sunda, terus saya bilang cewek itu manis-manis. Nah, saya bilang cewek itu amis-amis. Kan ambigu gitu ya. Cewek kok amis-amis gitu. Orang mah gelis-gelis gitu kan ya. Jadi makna yang di lidah sama di penglihatan itu berbeda. Keterbatasan komunikasi verbal yang terakhir ada kata-kata yang mengandung bias budaya. Nah, kalau orang luar negeri itu bilang nasi itu rice. Nah, kalau di kita yakni bisa menjadi 3 arti seperti gabah, beras, atau nasi. Nah, sampai di situ komunikasi verbalnya. Sekarang kita lanjut ke komunikasi nonverbal yuk. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal disampaikan melalui gerakan tubuh atau disebut juga bahasa tubuh. Kayak gitu. Terus, komunikasi nonverbal itu penting gak sih? Komunikasi nonverbal itu merupakan bagian penting dari perilaku manusia dalam berinteraksi karena menyangkut sistem pesan yang menyatakan sikap, perasaan, dan juga emosi. Dah, lanjut. Klasifikasi pesan nonverbal. Jalaluddin Rahmat tahun 1994 mengelompokkan pesan-pesan nonverbal ke dalam pesan kinestik, pesan gestural, pesan proxemik, pesan artifaktual, pesan paralinguistik, dan pesan-pesan sentuhan dan bau-bauan. Terus, cara menghubungkan pesan verbal sama nonverbal itu kayak gimana sih? Jadi itu, ada 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan fungsi pesan verbal menurut Mark L. Knapp. Yang satu itu fungsi repetisi. Fungsi repetisi itu fungsi pengulangan gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, ada fungsi substitusi. Fungsi substitusi itu digunakan untuk menggantikan lambang-lambang yang merupakan lambang verbal. Yang ketiga, ada fungsi kontradiksi. Fungsi ini menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, ada fungsi komplement. Fungsi yang melengkapi dan memperkaya makna terhadap pesan verbal. Terakhir, yang kelima, ada fungsi aksentuasi. Fungsi yang dimana dia itu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Menurut gue itu berbohong dengan sinyal nonverbal itu akan jauh lebih sulit ya daripada verbal. Karena apa? Komunikasi nonverbal seringkali mengungkapkan lebih banyak hal daripada kata-kata yang dia ucapkan. Seperti isyarat-isyarat nonverbal yang akan membantu kita itu memastikan kejujuran seseorang atas informasi yang dia sampaikan. Kayak gitu. Terus bedanya pesan nonverbal sama sinyal nonverbal itu apa sih? Gini, jadi kalau pesan nonverbal itu menyampaikan informasinya itu secara efisien.
kalau sinyal-sinyal nonverbal itu menyampaikan banyak pesan secara instan. Nah, terakhir nih, terdapat 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat signifikan menurut Dale G. Leaders tahun 1976. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedua, perasaan dan emosi itu lebih mudah disampaikan melalui pesan nonverbal daripada pesan verbal. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna relatif bebas dari penipuan dan distorsi maupun juga kecanduan. Keempat, pesan nonverbal juga mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Nah, terakhir yang keenam nih, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu, kita harus dapat membedakan komunikasi verbal dan nonverbal serta menggunakannya di waktu-waktu yang tepat, dan bisa saja menggunakan salah satu atau juga dengan menggabungkan keduanya sehingga menjadi pesan yang efektif dan efisien dan mudah dipahami serta dimengerti. Berikut saya sudah menjelaskan tentang materi komunikasi antar pribadi, tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.